Satunya yang biasanya sampai berjilid-jilid gitu ya, sampai biasanya harus maraton dulu dari pagi sampai malam. Kalau yang hobi banget sama drama Korea, sahabat MK, itu rasanya tidak pernah merasa cukup ya sahabat MK ya, karena itu bisa mengisi waktu Anda ketika Anda sedang work from home barangkali, atau sedang di rumah masing-masing sahabat MK. Tapi tahukah Anda ternyata drama Korea tidak hanya disorot dari sekedar hal-hal yang romantis saja. Atau kalau dulu kita pernah juga bahas soal tata kotanya juga ya sahabat MK ya. Tapi kali ini kita akan coba belajar dari sisi yang berbeda dari drama Korea, yaitu adalah dengan sudut pandang arsitek ketika kita menikmati drama Korea. Tentunya kalau diskusi soal hal ini dalam program Jendela Mikom, saya kurang cukup kalau sendirian. Saya akan merasa lebih terpuaskan kalau misalnya saya berbincang dengan 3 alumni atau 3 mahasiswa-mahasiswi dari Arsitek Universitas Amikom Yogyakarta. Yang pertama ada Mbak Tunjung Mekar Darujati, yang kedua ada Mbak Berlianti Manda Syafira, dan ada Mas Tio Hakim Wiguna. Kita sapa dulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kompak sekali. Selamat pagi. Kok hitam-hitam semua? Ini ada acara apa ceritanya? Jadi kalau di arsitek itu biasanya gini Mbak, kita itu warnanya hitam-hitam ya. Yang gitu. identiknya hitam-hitam. Iya. Bukan lagi berduka ya? Oh enggak. Ya. Harus semangat dong ya. Harus semangat lah. Siap. Tapi saya pakainya pink, jadi kita Blackpink hari ini. Asik ya. Cocok banget sama Korea. Nah itu dia. Kita pengen bahas nih Mas Tio soal drama Korea gitu ya, sama Mbak Berli, sama Mbak Tunjung juga. Sebelum kita bahas dari sudut pandang arsiteknya, saya pengen tahu dulu, ketiganya nih emang suka drama Korea atau cuma karena ada project aja jadi suka drama Korea? Mungkin dari Mbak Berli dulu. Boleh Mbak Berli. Kalau aku sih emang Korea banget sih. Semuanya aku lihat tentang Korea. Coba sebutkan 3 judul drama Korea favoritnya Mbak Berli. Kalau drama Korea sih yang mau aku bahas nih Happiness. Kemudian ada ini drakor lama sih, kayak My Girlfriend is Kumiho. Kemudian ada juga, kalau aku lebih ke yang serial Netflix juga suka, yang My Name. Sejenis itulah. Oke, itu baru 3, padahal yang ditonton udah banyak sih. Berlusin. Baik. Oke, kalau Mbak Beru suka berarti ya, emang udah mendarah daging gitu ya. Banget. Kalau Mbak Tunjung gimana? Wah, kalau saya sebenarnya basicnya bukan di Korea ya. Sebenarnya basicnya tuh emang di Jepang. Saya lebih prefernya ya nonton anime dan sebagainya kayak gitu. Anime sukanya apa Mbak Tunjung? Wah, ya tergantung ya. Ya paling kalau yang sekarang emang lagi booming banget itu ya hits juga, itu paling Kimetsu no Yaiba atau enggak Shingeki no Kyojin. Nah itu yang paling Attack on Titan. Attack on Titan. Oh ini kayak juga suka juga nih ya Mas Tio sama Mbak Berli ya. Sukanya banyak ternyata nih sahabat MK. Masya Allah, Jepang iya, Korea juga iya. Kalau Mas Tio suka nggak drama Korea? Kalau saya suka tapi yang action Mbak. Jadi kalau suruh nyebutin yang disuka itu ada 3 judul. Yang pertama Vagabond, 2 Vincenzo, dan My Name. Nah itu yang paling tak sukain sih. Jadi kayak action gitu. Oke, action thriller gitu? Thriller ya. Oh, mungkin itu alasan kenapa pakai hitam semua ya. Mungkin itu juga agak serem ya. Kesan horornya Mbak. Oke, baik. Tapi yang penting kita pengen belajar bareng-bareng ya, Mbak Tunjung, Mas Tio, dan Mbak Berli gitu ya. Yang pertama mau sharing siapa dulu nih kira-kira? Apa yang kira-kira sudah dibuat melihat drama Korea dari sudut pandang arsitek? Mungkin yang dari happening dulu. Yang ini dulu aja. Pingsut dulu aja kayaknya. Ya kita pingsut Home Pimpah. Ya. Home Pimpah. Gambreng. Nanti kesini. Oh ya. Oke, dari yang paling sana dulu deh. Monggo Mbak Tunjung. Monggo Mbak Tunjung. Waduh. Jadi gimana Mbak Tunjung? Langsung mulai ini. Boleh gimana? Boleh cerita. Jadi ceritanya Mbak Tunjung ini sedang menyoroti film apa nih? Oke, untuk sekarang yang mau akan saya jelaskan itu tentang Squid Game. Squid Game. Ya itu film keluaran Netflix juga yang emang hits ya di akhir tahun 2021 ini, dimana dia itu menceritakan ada sebuah organisasi di mana dia mencari orang-orang yang memiliki masalah keuangan dalam keuangan. Nah, orang-orang tersebut itu ditarik untuk diajak bermain game, di mana kalau mereka menang itu akan mendapatkan jutaan dolar. Namun kalau mereka kalah ya mereka harus mati.
Oke. Sedih ya. Iya. Harganya nyawa ya. Harganya nyawa. Jadi banyak yang pengen ikut tapi juga bimbang dengan aduh aku harus mengorbankan nyawaku gitu. Oke, dan ini kayaknya jadi top hitsnya ya di tahun ini ya Mbak Tunjung. Tahun ini emang top hitsnya. Oke. Itu oke, berarti sekarang itu baru yang pertama atau dengar-dengar katanya muncul yang kedua juga kan ya Mbak Tunjung ya? Emang ada rumor bakalan keluar yang season 2-nya. Cuman ya saya lagi nyari tapi belum keluar sih untuk season 2-nya kapan tuh kayaknya belum tahu. Tapi emang ada, maksudnya dari endingnya aja tuh kelihatan kalau ini emang mau dibikin season 2-nya. Oke, jadi tunggu aja ya yang mau nonton. Siap, coming soon lah ya. Coming soon. Siap, oke. Yang menarik Mbak Tunjung dari film ini kan banyak apa ya, sudut pandang yang menarik gitu loh. Kayak ada tempat-tempat yang ikonik, yang eye catching gitu. Nah kira-kira kita bisa belajar apa nih Mbak Tunjung dari film Squid Game? Wah itu banyak banget ya. Di situ tuh dari penataan furniturnya di dalam ruangan tersebut, terus makna-makna dari pengambilan gambarnya itu tuh banyak banget sebenarnya. Kalau diambil dalam sisi arsitektur tuh banyak banget. Salah satunya deh yang paling terngiang lah kalau di Mbak Tunjung. Oke, kalau yang paling terngiang itu yang paling ikonik tuh ya pasti tangganya. Tangga yang warna-warni dan betul. Dan kayak mesh. Nah itu memang apa sih, banyak banget makna di situ. Itu menarik ya, karena kalau kita ngomongin setting itu mesti sudah dipikirkan matang-matang ya Mbak Tunjung. Iya, sudah dipikirkan matang-matang pasti. Oke, siap. Ini menarik loh sahabat MK. Tapi kita tahan dulu aja ya Mbak Tunjung, Mbak Berry dan juga Mas Tio. Kita insya Allah akan lanjut di segmen kedua nanti. Karena kita pengen lihat langsung nanti kira-kira gimana sih gambarnya gitu ya. Kita simpan untuk Anda sahabat MK. Silahkan bagi Anda yang baru bergabung, kami sekarang live di MKFM Jogja. Anda boleh bertanya kepada Mbak Tunjung, Mbak Berly juga Mas Tio ke 0815 78 600 923. Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Galau gara-gara ingin punya gadget baru, tapi juga ingin nabung? Tenang, dengan tabungan hijrah Prima Berhadiah dari Bank Muamalah, kamu bisa dapat dua-duanya. Setornya cuma 1 kali di awal, udah bisa bawa pulang hadiah langsung sesuai pilihan. Di akhir periode, dana tetap utuh, bahkan berkembang dengan sistem bagi hasil sesuai syariat. Keren kan? Ayo hijrahkan tabunganmu ke tabungan hijrah Prima Berhadiah. Hubungi Bank Muamalah terdekat. Bank Muamalah. Sahabat MK, kita akan dengarkan cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra. Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT 3 RW 3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli 1 botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli 1 botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio MKFM Jogja. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Ingat, Prima Netra tidak dijual di toko obat atau apotik. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ia pernah ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan hingga saat istirahat dan mereka singgah di sebuah tempat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk meneruskan perjalanan. Kemudian beliau berkata kepada istrinya, "Mari kita lomba lari."
hingga Ummul Mukminin Aisyah mengalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam perjalanan lain Aisyah juga ikut, dan pada saat itu tubuhnya sudah lebih berat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengajaknya untuk lomba lari. Hingga saat itu Rasulullah memenangkannya sambil menepuk pundak Ummul Mukminin, kemudian berkata, kemenangan ini menutup kekalahan yang dulu. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat MK, ternyata drama Korea tidak sebatas hanya, biasanya kan kalau ada laki-laki yang good looking ketemu cewek yang good looking hanya seputar itu, padahal tidak seperti itu ya Mas Mbak ya. Ternyata lebih dari itu, penataan kotanya oke, settingannya begitu keren, luar biasa, alur ceritanya kadang juga nggak bisa ketebak gitu ya Mbak Mas. Dan kita juga pengen belajar lebih dalam nih. Pertama kita pengen coba cari tahu dari Mbak Tunjung dulu, karena ini filmnya hits banget sahabat MK, Squid Game gitu ya. Boleh deh Mbak Tunjung dibagikan ceritanya ke kita. Oke, ini berarti sinopsis dulu ya. Kita boleh. Tadi seperti yang tadi udah dijelasin, itu ada sebuah organisasi misterius di Korea Selatan. Nah, di mana dia mencari orang-orang yang memiliki permasalahan dalam kayak ekonomi dan mereka ditarik. Sebenarnya ditariknya pun juga itu pilihannya mereka. Jadi nggak langsung tiba-tiba mereka yang ditarik gitu. Tapi mereka kayak dipilih. Oke, oh ini orang yang ada masalah ekonomi, kamu mau ikut, ini ada nomor teleponnya. Nah, kalau mau ikut hubungi. Nah, itu kan di kartu namanya itu kan. Nah, jadi terus orang-orang yang punya masalahnya itu ikut ke organisasinya itu. Nah, di situ mereka diminta untuk memainkan sebuah permainan anak kecil. Nah, dimana kalau yang menang akan mendapatkan jutaan dolar, sedangkan kalau yang kalah bakalan mati gitu kan. Nah, di situ juga ada pemeran-pemerannya nih. Di situ ada Song Gi-hun, terus di situ ada Cho Sang-woo, sama Kang Se-byok, sama Abdul Ali. Nah, di situ tuh mereka berempat itu punya masalah-masalahnya sendiri lah. Masalah keuangan ya? Masalah keuangan sendiri-sendiri. Di sana kalau misalnya yang kayak pertama Abdul Ali itu dia orang Pakistan yang kerja di Korea Utara kan Korea Selatan. Korea Selatan di mana dia tuh bekerja tapi nggak digaji. Jadi dia butuh uang untuk menghidupkan keluarganya. Kalau yang Se-byok, nah itu dia orang Korea Utara. Nah, tapi dia kabur ke Korea Selatan. Nah, dia minta ada organisasi juga di mana dia minta untuk orang keluarganya yang di Korea Utara untuk dibawa ke Korea Selatan. Terus di sini juga ada Sang-woo, di mana itu adalah teman dan juga juniornya si Gi-hun. Nah, dia sebenarnya orang sukses, pintar dan sebagainya. Cuman ternyata dia terlibat di mana dia mencuri uang kliennya. Jadi dia sekarang jadi buronan polisi nih. Nah, kalau Gi-hun, ini namanya juga karakter utama ya. Masalahnya ya dia suka judi, dia malas dan sebagainya. Terus juga nyuri duitnya orang tua buat dipakai judi. Ya udah, jadinya terpaksa harus ikut Squid Game untuk mendapatkan duitnya itu. Paling kompleks lah permasalahannya Gi-hun ini ya. Nah, di organisasinya sendiri itu juga ada kayak kastanya ya, dimana di sini ada first man, dia tuh topengnya itu hitam dan bentuknya wajah kalau dia. Nah, itu dia tuh kayak pemimpin dari organisasinya itu Squid Game. Organisasi Squid Game ya, kalau nggak salah. Nama organisasi atau dia nggak ada namanya ya? Nggak ada namanya deh. Tanpa nama, iya. Nah, terus di
ada bawahan. Nah itu dia punya topeng yang cuma polos tapi ada simbol, di mana ada simbol lingkaran, kotak, ada segitiga. Nah masing-masing simbol itu sendiri berbeda-beda, di mana kalau yang lingkaran itu kayak pion ya. Kemudian kalau yang segitiga itu, kalau nggak salah ya, sorry kalau salah ya, maaf loh. Searching sendiri kalau salah ya. Iya, kalau salah searching sendiri. Yang dimana kalau segitiga tuh kayak keamanan. Oke. Nah kalau yang kotak, nah itu atasannya dari dua itu. Paling tinggi. Paling tinggi yang. Tapi setelah tadi frontman-nya tadi. Frontman itu yang paling tinggi. Nah terus habis itu baru sih yang kotak simbolnya, kayak gitu. Oke, berarti ada beberapa istilahnya kru lah ya dari Squid Game itu. Kemudian ternyata itu juga punya struktur organisasi gitu lah ya. Kayak komunitas aja ya ini. Oke. Terus habis itu juga ternyata banyak pesertanya. Jumlahnya dikasih tahu nggak Mbak Tunjung? Jumlah awalnya itu ribuan, ratusan? Ratusan kayaknya 400-an ya. 256 nggak sih? Iya, 256. Pokoknya Gihun kan peserta terakhir. Iya. Gihun kan 456. Ya, berarti 456. Ada 456. Itu awalnya. Terus pas pertama kali mereka bermain, ternyata tahu kan kalau misalnya mereka kalah itu harus mati. Nah, itu mereka mengadakan kayak, sorry ya kalau spoiler. Sorry kalau yang belum nonton, tapi ini emang spoiler dikit. Itu mereka meminta kepada organisasinya itu untuk dibikin kayak pilihan gitu, mau ada yang mau ikut, ada yang enggak gitu. Nah itu voting, kalau misalnya banyakan yang menang, banyakan yang mau ikut ya mereka tetap harus ikut, tapi kalau misalnya banyak yang tidak mau ikut ya selesai. Oke. Gitu. Nah di situ di awalnya itu mereka pada nggak mau, udah oke, yang jadi yang dominan tuh yang nggak mau ikut permainan, jadi batal kan semuanya, dibalikin tuh ke, dipulangin lagi, dieliminasi. Dipulangin aja. Cuman ternyata emang kehidupan realita itu tuh berat gitu kan, ternyata masalah tuh nggak selesai gitu, jadi ya tetap aja akhirnya yaudah deh aku ikut aja. Jadinya ada sekitar 100 ya jadinya ya yang ikut ya. Iya, setengahnya. Nah itu yang ikut. Nah termasuk Gihun itu yang tetap ikut karena permasalahan ekonominya emang udah buruk banget di situ. Baik. Artinya permasalahan di dunia realnya lebih berat daripada dia harus ikut Squid Game walaupun dia harus mati gitu ya kalau kalah ya. Serem juga ya sahabat MG ya. Oke. Berikutnya apa lagi nih Mbak Tunjung? Wah, apalagi nih, abis kita tahu ceritanya kurang lebih gitu ya. Nanti kalau misalnya yang belum nonton langsung bisa meluncur lah ya untuk nonton filmnya. Kemudian apa yang bisa kita soroti Mbak Tunjung? Kan menarik kan ini settingannya. Tadi kan ada yang kayak anak-anak, ada yang kalau yang mainan apa tuh petak umpet kan juga kayak di padang abzi kayak gitu. Menarik gitu. Padang ilalang. Padang ilalang. Kalau yang bakal saya bahas ini sih nanti itu ada PPT-nya. Itu pertama itu ada ruangan si pemain, ruangan si pemainnya itu untuk tidur, beristirahat. Kemudian ruangannya si pion-pionnya itu, yang organisasinya itu. Kemudian ada ruangan untuk area bermainnya itu. Kemudian tangga yang tadi saya bilang ikonik banget dari Squid Game-nya. Terus ada ruangan putih dan ada kayak ruang makannya lah anggapannya gitu. Nah itu yang akan nanti saya jelaskan di PPT. Siap. Sebelum kita masuk ke situ, kita coba pengen dengar cerita yang lain dulu kali ya, Mbak Tunjung ya. Karena takutnya nanti ini keburu membeku kalau nggak ngomong-ngomong ya, Mbak Ferry sama Mbak Tio. Rasanya lumayan dingin soalnya sahabat MG. Saya pengen geser dulu yang sebelah kirinya Mbak Tunjung ini. Masker hitam, rambut hitam, kacamata hitam, kemeja hitam. Apa nih Mas Tio kira-kira film yang mau diambil? Kalau dari film yang mau saya bawa itu yang berjudul My Name. Jadi untuk My Name sendiri itu juga salah satu trending Netflix, tapi nggak sampai nomor 1 ya kayaknya, nomor 3 atau nomor 4. Nah itu jadi untuk langsung ke ceritanya aja. Jadi ceritanya itu ada seorang anak perempuan. Nah anak perempuannya ini tuh tahu bapaknya itu sebagai bandar narkoba. Nah selama masa kecilnya itu dia tuh sering dibully, jadi kayak dikata-katain kalau bapaknya tuh bandar narkoba. Nah setelah itu ada di
scene dia itu ulang tahun. Nah, pada saat ulang tahun itu bapaknya itu tuh pulang ke tempat dia tinggal. Maksudnya sebenarnya bukan rumah ya, kayak apartemen gitu. Nah, setelah baru ngasih kado ke anaknya itu, ternyata bapaknya itu malah tiba-tiba dibunuh oleh orang di depan matanya sendiri. Nah, selama dalam kesedihan itu tuh bandar narkobanya itu, jadi bapaknya itu kerja sama bandar narkoba, bos bandar narkoba. Nah, setelah itu bosnya itu datang untuk berkabung. Berkabung. Oh iya, berduka lah, berduka ke tempatnya si anak perempuan itu. Anak perempuan itu namanya sebenarnya Jiwo. Dan Jiwa atau Jiwo? Jiwo ya. Jiwo. Nah, Jiwo itu setelah itu menanyakan kepada bandar narkoba, siapa yang membunuh ayahku. Nah, tapi sebenarnya gini, bandar narkobanya tuh ada namanya, Mujin aja, kita sebut Mujin ya. Mujin. Namanya emang Choi Mujin. Jadi si Mujin ini juga nggak mau menjawab karena sebenarnya dia tuh tahu kalau anak ini tuh bisa apa untuk membalaskan dendamnya gitu loh. Nah, setelah itu anaknya itu tetap penasaran. Ini siapa sih yang bunuh bapakku? Setelah itu dia cari-cari sendiri tapi nggak ketemu. Malah endingnya dia keselamatan dia itu terancam. Karena kayak dia itu tinggal di kawasan yang banyak preman-preman gitu. Nah, setelah itu dia bandar narkobanya si Mujin ini merasa simpati. Jadi kayak kasihan aja kok anak ini tetap penasaran. Nah, setelah itu ditolong lah sama bandar narkoba ini, si Mujin. Terus sampainya di tempat si Mujin, si Jiwo ini dilatih untuk bisa berkelahi. Supaya bisa nyari siapa sih pembunuhnya. Nah, setelah si Jiwo ini jadi jago berkelahi, si Jiwo ini disuruh sama Mujin untuk menyamar jadi polisi. Karena Mujin ini memberitahu bahwa pembunuhnya itu tuh ada di dalam polisi. Sampainya di polisi itu, nanti si Jiwo itu kayak ada kenangan bahwa yang membunuh tuh kepala satres narkobanya polisi. Nah, setelah itu sesampainya di dia join untuk di satres narkoba, dia itu malah menemui fakta baru bahwa yang membunuh bapaknya itu tuh si Mujin, bos bandar narkoba tadi. Plot twist. Ya, jadi kayak plot twistnya tuh yang bikin menarik sebenarnya itu sih. Nah, sampai setelah tahu itu ternyata yang membunuh bapaknya itu si Mujin, nah si Jiwonya ini akhirnya ingin membunuh si Mujin. Nah, tapi saat mau membunuh itu jadi kayak banyak konflik-konflik gitulah. Iya. Bukan film namanya kalau nggak ada konflik ya. Harus ada konflik baru jadi drama. Dipanjang-panjangin. Yang penting bukan sinetron ya, drama aja ya. Siap. Ini menarik loh. Artinya drama kalau pakai plot twist biasanya cukup bikin kita, wah apa nih? Kok bisa sih? Jadi bikin penasaran gitu. Kita simpan dulu gitu ya Mas Tio ya. Kita geser yang sebelah sini. Monggo. Mbak Berli, apa ini film yang mau diceritakan? Jadi ini tuh judulnya Happiness. Ini tuh baru tamat, itu baru minggu lalu Kak. Jadi tanggal 11 kemarin baru tamat. Ini tuh genrenya tuh trailer. Jadi buat orang-orang yang suka genre trailer, kalian harus nonton ini. Thriller. Thriller. Oh my god. Maaf ya. Wah, ini pronunciation ini kayaknya kita lagi kelas. Enggak. Silakan. Supaya enggak salah paham aja. Harap maklum ya guys. Nah, jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana penghuni di apartemen itu bertahan hidup di tengah wabah zombie. Jadi ini tuh drama itu tentang zombie, tapi tuh beda dari drama-drama lain. Kalau drama-drama lain kan kayak scene-nya tuh gelap, ngeri banget kan. Tapi ini tuh enggak. Jadi tuh ini tuh scene-nya tuh kayak terang gitu loh. Jadi kayak enggak ada wabah zombie, tapi sebenarnya tuh ada zombie gitu. Kemudian pemeran utamanya itu namanya Yoon Se-bum. Dia itu menikah dengan seorang detektif namanya Ji Hyun. Itu
demi sebuah apartemen. Jadi demi mendapatkan sebuah apartemen, dia tuh menikahi temennya itu. Akhirnya setelah dia nikah, dia dapat apartemen itu, malah salah satu penghuni apartemen di atasnya tuh berubah jadi zombie. Nah, akhirnya serem amat ya. Jackpot ya. Akhirnya kan ditelusuri tuh, kenapa kok bisa jadi zombie? Ternyata itu dari sebuah obat namanya Nex. Nah, karena gym di apartemen itu kan menjadi salah satu tempat penyebaran obat itu, makanya pemerintah tuh mutusin untuk melockdown area apartemen itu. Padahal bukan karena COVID ya, tapi karena zombie ya. Ini tuh wabahnya tuh terjadi setelah COVID malahan. Jadi tuh ceritanya gitu. Obat Nex itu tuh merupakan obat pneumonia untuk paru-paru akibat COVID itu loh, Kak. Oke. Wah, berarti direlevansikan dengan kondisi saat ini. Iya. Jadi mungkinkah setelah COVID besok? Tolong jangan ada zombie di antara kita ya. Itu tau gak ceritanya tuh jadi mirip yang hoax yang vaksin tuh. Kalau divaksin, kalau yang suka anime ya itu pasti tahu kalau divaksin wah nanti jadi Titan gitu ya. Jangan-jangan itu merealisasikan dari hoax tersebut. Hoax itu kali ya. Makanya dibikinlah drama gitu ya, agar hoax itu tergambarkan lewat drama aja, tapi bukan real ya ini ya sahabat MK. Amin, semoga lah. Konspirasi. Waduh, baiklah. Kita tahan dulu ya Mas Tio, Mbak Berli, Mbak Tunjung. Insyaallah kita simpan segmen berikutnya untuk Anda sahabat MK. Kita akan update dulu informasi dari tim Kamar Berita MK FM Jogja dalam MK News berikut ini. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak MK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK News jam 9.30 bersama saya Riza Izati. Berikut berita selengkapnya. Sahabat MK, terdapat 5 kasus probable COVID-19 varian Omicron di Indonesia. 5 kasus probable COVID-19 varian Omicron tersebut yakni 2 orang di Jakarta dan 3 orang di Manado. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan 5 orang kasus probable COVID-19 tersebut kini menunggu hasil tes WGS yang sampel spesimennya sedang diteliti oleh Badan Litbang Kemenkes. Dilansir CNN Indonesia, menanggapi adanya penemuan kasus virus corona varian Omicron di Indonesia, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan pemerintah menerapkan situasi tanggap darurat untuk mencegah penyebaran virus corona varian Omicron. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Konfederasi Serikat Pekerja memperkuat kerjasama dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan. Kepala Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Hayani, mengatakan upaya memperkuat kerjasama dengan serikat pekerja tersebut dilakukan agar dapat melakukan reformasi pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan 9 lompatan besar Kemenaker yang dirancang oleh Menaker Ida Fauziah. CNN Indonesia memberitakan sebelumnya Hayani juga menilai peran serikat pekerja dalam pengawasan ketenagakerjaan sangat penting untuk mendorong perusahaan agar melaksanakan hak normatif pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian MK News jam 9.30 bersama saya Riza Izati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak MK News. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia.
ada berlusin-lusin drama Korea sahabat MK, tapi 3 diantaranya kita akan bahas lebih dalam ini ya, Mbak Tunjung, Mbak Berli, dan Mas Tio gitu. Nah sekarang karena tadi sudah kita digambarkan kurang lebih lah ya, ada soal zombie gitu ya, ada soal games, ada soal apa tadi kalau Mas Tio tadi? Pembalasan dendam. Pembalasan dendam. Waduh. Serem-serem ya ini ya. Oke. Baik, tapi kita pengen coba lebih menyoroti dari sudut pandang arsiteknya ini. Nah, Mbak Tunjung mungkin bisa share lebih dalam ya soal itu. Kira-kira gimana sih? Iya, ini kita langsung ke PPT-nya atau gimana? Boleh. Ini boleh, sudah tampil nih PowerPoint-nya. Ya. Nah, di sini kita masuk ke Squid Game. Nah, ini yang pertama ya. Pertama itu di situ ada ruangan. Nah, ruangan ini itu dipakai jadi tempat istirahatnya si para pemain. Oke. Ya, di situ asrama ya? Ya, kayak asramanya. Aduh, maaf kerudungnya. Nah, itu gimana ya? Di situ kan dibikin tempat tidur bertingkat ya. Nah, sebenarnya dari maksud tempat tidur bertingkat itu adalah kalau direkturnya bilang dia itu pengen menganggap si pemain itu hanyalah sebuah benda. Oke. Jadi kayak misalnya catur, ya itu benda si caturnya itu. Jadi mereka itu emang nggak dianggap manusia mereka. Jadi emang dianggap sebuah benda. Jadi kenapa dibikin kayak gitu ya? Karena mereka benda, ya ngapain kita harus bikin bagus-bagus? Kenapa kita harus bikin mereka peruangan kayak gitu? Dikumpulin aja bareng-bareng. Dalam satu ruangan. Dan satu ruangan gede. Nah di situ juga dari kan tempat tidurnya tuh mengelilingi ruangannya tersebut, dan disisakan di tengah-tengah sebuah kayak lapangan lah, anggap aja gitu kan, itu gede banget. Nah sebenarnya itu juga dimaksudkan untuk seperti area gladiator. Oke. Jadi emang ya mereka tuh dipermainkan sebenarnya di situ. Jadi ya kalau mau berantem ya silahkan kayak gitu. Nah di situ di bawahnya ya kan selama perjalanan permainan itu kan akhirnya ada yang kalah, ada yang mati, dan pasti berkurang hingga akhirnya tersisakan jadi cuma 3 pemain. Ya. Nah di situ terlihat tuh di gambar yang bawah kan jadi lebih luas, dan ternyata kan mereka kalau diceritanya berusaha, nggak tahu ya permainan apa sih yang akan mereka mainkan nanti. Jadi mereka nggak tahu nih kapan kita mati dan permainannya tuh apaan tuh, sebenarnya mereka nggak tahu. Padahal ini fun fact-nya, ternyata di dinding si ruangan itu tuh ada gambarnya. Udah di spoiler ya? Dia udah di spoiler sebenarnya. Jadi di gambarnya yang saya lingkarin merah itu tuh ada permainan-permainan yang mereka sudah mainkan, yang sedang mereka mainkan, dan juga yang akan mereka mainkan. Kayak di situ misalnya ada permainan yang red light, green light ya, itu. Terus habis itu yang tarik tambang, kemudian yang Squid Game-nya, terus mainan Dalgona. Yang Dalgona yang permen itu yang itu. Nah, sebenarnya tuh mereka udah dikasih tahu spoilernya, cuman karena ditutup itu, dikelilingi tempat tidur itu nggak kelihatan, dan jadi fokusnya mereka juga nggak terpikirkan ke situ kayak gitu. Terus di selanjutnya, nah ini itu tempatnya istirahat sih organisasinya. Yang kalau ini sih lebih ke si pionnya yang dia pakai topeng dengan simbol lingkaran. Nah mungkin kalau kita lihat ya, wah mereka lebih dihormati ya, mereka dianggap seperti manusia karena mereka punya ruangan-ruangan sendiri. Tapi sebenarnya juga enggak, mereka tuh dianggap kayak robot. Karena waktunya mereka keluar ya mereka harus keluar. Gitu. Terus juga sebenarnya di dalam ruangannya itu mereka nggak boleh melepaskan topengnya, kecuali kalau mereka emang waktunya makan. Itu pun mereka nggak boleh, kan ada CCTV. Nah itu mereka kayak harus menutupi. Jadi mereka tuh nggak ada yang boleh kelihatan lah wajahnya kayak gitu. Misterius lah ya. Misterius gitu kan. Terus juga kenapa bisa dianggap mereka tuh sebenarnya juga nggak dihormati? Itu karena ruangannya itu tuh ya berhadapan dan bersebelahan dan lorong kayak di gambar itu kan. Nah itu tuh benar-benar menganggap ya sebenarnya mereka itu juga sebuah benda. Hanya saja ya mereka kastanya lebih tinggi dikit gitu. Karena bawa pistol juga ya. Kalau yang ini yang pesuruhnya nih yang bawahan yang paling bawah. Jadi ya mereka cuman yang nganterin si pemainnya ke arenanya kayak gitu doang.
Nah terus yang selanjutnya, nah ini yang ikoniknya. Nah ini seru banget nih ya warnanya ya. Iya. Nah di sini tangganya ini sebenarnya tuh terinspirasi dari seorang seniman bernama M.C. Escher kalau nggak salah, yang dimana dia itu melukis gambar berjudul relativitas. Ya kalau bahasa Indonesia relativitas. Tapi kalau bahasa Inggris aku lupa kok apa. Nah itu di gambarnya itu dia emang bikin gambar tangga, tapi itu kayak jadi ada yang orang naik tangga normal ya, normal, tapi ada juga yang dia posisinya kebalik. Nah karena si MC Escher ini emang dia tuh seorang seniman yang menggabungkan seni dengan matematika. Oke. Jadi dia dibuat enak. Nah si tangga ini itu terinspirasi dari lukisan itu. Nah di sini lukisannya itu tuh kan maze ya, dia dibikin. Ya maze itu apa sih bahasa Indonesianya? Labirin. Labirin. Nah, dibikin labirin itu kalau menurut saya ya sebagai penonton dan pengamatnya ini, itu dibikin supaya si pemain gak mudah untuk kabur. Ya kan mereka pasti pengen kabur kan, dengan keadaan mereka bakalan mati kayak gitu. Nah dengan maze ini mereka akan susah untuk kabur. Bahkan si direkturnya sendiri yang bikin itu, kita aja tuh sampai pernah kesasar pas mau bikin filmnya tuh kita kesasar saking gedenya, dan emang maze ya labirin gitu kan. Cuman untuk menutupi kesan yang menyeramkannya itu ya, karena kita nggak bisa melarikan diri, yaitu dibuat dengan warna-warna pastel. Jadi biar menutup itu ya kita dibikin warna-warna, anak kecil kan warna-warna kecil apa TK gitu kan pasti warna-warna pastel kan, biar kelihatan senang, biar kelihatan colorful gitu kan, senang. Namun ya ternyata semakin berjalannya permainan akhirnya berkurang, dan terlihat ada ini gambar paling bawah. Kalau dari saya tuh kanan bawah. Nah itu kan terlihat gelap. Nah itu tuh jadi makin terlihat kalau sebenarnya tangga ini tuh nyeremin. Walaupun warna-warni, tapi karena kita udah tinggal bertiga, ya tetap nyeremin. Oke loh kalau awal-awal banyak, ya kita biasa aja. Tapi kalau udah tinggal bertiga, udah tinggal sendiri, ya ini emang nyeremin. Dan lampunya semakin redup nggak sih itu? Iya, dan lampunya makin redup. Ya terus selanjutnya di sini, nah ini kita di area bermainnya. Yang di kiri atas itu permainannya red light, green light. Terus yang kanan itu yang buat permainan dalgona, itu yang permainan kita harus bentuk-bentuk itu. Harus dijilat juga kayaknya gitu ya? Iya harus dijilat juga. Terus yang di kiri bawah itu yang buat main kelereng areanya. Dan yang terakhir yang di kanan bawah itu yang permainan terakhir. Permainan terakhir itu permainan Squid Game. Ya sesuai dengan judulnya, Squid Game. Nah di arena ini, semua arena ini kan kita lihat emang luas ya. Itu kenapa dibikin seperti itu? Si direkturnya itu bilang kalau waktu kita kecil, saat kita bermain, kita tuh kan pasti merasa kayak, wah ini luas banget ya untuk ukuran kita waktu masih kecil. Nah, kenapa mereka ingin bikin ini juga besar, terus yang gambar yang buat main dalgona tuh kan ada perosotan tinggi, yang gede gitu kan, terus habis itu yang bola itu juga besar gitu kan, untuk memunculkan kesan itu. Jadi karena gede ya, akhirnya tuh perasaan waktu masih kecil yang wah ini besar ya, terus ya karena dibikin itu ya kita dewasa juga wah ini besar ya. Ya jadi itu besarnya untuk adults gitu. Nah itu emang tujuannya itu, makanya mereka dibikin arenanya luas, terus juga furniture-nya juga ukuran-ukuran besar, emang untuk memunculkan perasaan masih kecilnya itu. Nah yang selanjutnya itu nah ini yang ruang putih. Nah ruang putih ini difungsikan itu sebagai ruang tunggu dan untuk bikin sebuah tim. Jadi permainan-permainan Squid Game-nya ini tuh nggak mesti cuma sendiri-sendiri, tapi juga ada permainan-permainan berkelompok seperti yang tarik tambang, terus yang kelereng ya, yang kelereng itu juga tim. Nah pertama mereka harus nunggu dulu di sini. Nah dan anehnya ruangan ini tuh putih kan, putih doang, nggak ada warna-warna lain. Itu untuk memunculkan perasaan mereka jadi gimana ya, ragu-ragu, takut.
Karena kalau di dunia asli, ya kehidupan kita kayak gini, warna putih itu sebenarnya dipakai untuk ruangan orang gila. Gitu. Iya, jadi maaf ya kalau bahasanya jadi rada kasar. maksudnya salah aku jadi ganti cat rumah kayaknya di sini ya, jangan putih. Ya maksudnya orang yang kekurangan mental, gangguan mental itu dia, menekan psikologis pesertanya ya. Semakin halus ya bahasanya ya. Tadi kasar banget ya, aduh sorry. Ya maksudnya gangguan mental. Jadi kan emang kalau orang gangguan mental itu kan biasanya berisik dan ya itu ya tahu kan. Nah itu ditaruh di ruangan putih supaya mereka lebih tenang. Itu tujuannya. Tapi kalau yang make itu kita orang normal, itu malah kebalikannya. Kita malah bisa jadi stres di situ. Jadi muncul perasaan-perasaan nggak tenang. Terus ruangan putih itu tuh juga bikin mereka apa yang akan terjadi padaku selanjutnya. Iya. Nah, semakin khawatir lah ya. Semakin khawatir. Okay. Nah itulah tujuannya ruangan putih itu. Kayak gitu. Ya, terus kita bisa lanjut lagi untuk gambar. Nah ini untuk gambar terakhir. Nah ini adalah jamuan terakhir mereka. Jadi tersisa 3 orang. Nah ruang makan ini tuh sebenarnya di ruangan mereka istirahat tadi sebenarnya. Cuman karena tersisa 3 orang berarti kan dikit lagi untuk pemenangnya terlihat gitu kan siapa pemenangnya. Jadi si pemimpin organisasinya ini itu ingin kayak memberi hadiah dengan menjamu mereka makanan mewah dengan tempat yang mewah. Padahal kalau dilihat itu sebenarnya tuh mereka sedang kayak dikomporin. Jadi kenapa dikomporin? Kan karena sisa 3 orang terus habis itu dibikin segitiga. Di mana ya mereka tuh bisa saling berhadapan kan, bisa saling melihat dan ini tinggal 3 orang. Pemenang cuma 1. Nah siapa nih yang bakalan kita sikat? Bakalan kita sikat bener. Sikat WC atau sikat apa nih? Ya sikat yang tuh dia. Sebenarnya mereka perasaannya tuh sedang dipermainkan di situ. Cuman sebenarnya di sini juga mau jelasin kalau untuk kesan mewahnya ya mereka itu memunculkan warna kuning di sini kan dia menggunakan lampu kuning karena lampu kuning itu dan dicampur hitam itu akan terlihat lebih elegan. Betul. Ya kan kalau kita lihat kan kayak wah mewah banget ya dan furniture-nya pun juga furniture yang ukiran-ukiran yang kayak di zaman-zaman bukan zaman Belanda ya, maksudnya kayak cerita-cerita kerajaan Eropa gitu kan yang emang dia berukir-ukir. Nah, itulah. Jadi di satu sisi mereka itu dijamu dengan mewah, tapi di satu sisi ya mereka tuh sebenarnya lagi dipermainkan. Betul, karena saling bisa melihat satu sama lain dengan kondisi situasi yang kayak gitu. Iya, dan ya makin cekam juga kan karena dia udah segitiga, ruangannya tuh sebenarnya gelap, pencahayaannya kan cuma di tengah itu, cuma di meja kuning itu kan, meja segitiga itu. Ya jadi seperti itulah. Menarik sekali nih Mbak Tunjung. Artinya psikologis itu sampai lah, nggak cuma soal cantiknya aja, bagusnya aja, nggak, psikologis juga main di situ ya. Psikologis juga main. Oke, kita tahan dulu deh Mbak Tunjung. Ini soalnya masih ada 2 lagi yang belum presentasi, yang belum cerita lah gitu. Tapi kita jeda dulu sebentar ya, Mas, dengan Mbak Berlia. Insya Allah kita sambung lagi di segmen terakhir nanti sahabat MK. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Kecuali, simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Udah saatnya bayar tagihan listrik nih. Saatnya bayar tagihan air, tagihan internet, dan oh iya, saatnya wakaf dan sedekah nih. Perlu diutamakan. Mbak, jangan lupa saatnya berzakat.
Oh iya, Pak. Saatnya berzakat. Melalui DT Peduli aja ya, Pak? Iya, Mah. Iya, saatnya berzakat. Berzakat adalah tanda kekuatan keimanan seseorang, karena dengan berzakat, harta titipan Allah menjadi berkah, tumbuh kembang, dan banyak sekali orang yang bisa merasakan nikmat lewat rezeki yang Allah titipkan. Mari saudaraku, nikmati harta yang bersih, rezeki yang berkah dengan berzakat. Bersihkan diri dan harta kita dengan berzakat. Mari salurkan zakat Anda bersama Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli. Nomor rekening BNI Syariah 0399937775 atas nama DPU DT Jogja. Konfirmasi zakat Anda ke nomor 0851 0056 0086. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Universitas Amikom model kewirausahaan swasta oleh UNESCO yang mendapatkan 35 penghargaan internasional dan lebih dari 100 penghargaan nasional. Penghargaan Remi Emas dan hadiah utama Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Jangan sampai ketinggalan informasi kampus Amikom Yogyakarta dalam Jendela Amikom setiap hari Jumat jam 9 pagi. Hanya di 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat 76. Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MK, kita sudah sama-sama tadi melihat film Squid Game, film terhits tahun ini lah ya Mbak Tunjung ya? Iya, tahun ini. Tahun ini gitu. Dan kita pengen belajar juga dari film-film yang lain. Nah, saya pengen ke Mas Tio dulu nih. Mas Tio, film My Name, nama saya, gitu ya. Ini gimana nih? Boleh diceritain nggak? Oh, boleh. Ini untuk jadi ke apanya nih? Langsung ke interiornya aja, Pak? Boleh. Boleh. Untuk untuk yang pertama itu sebenarnya dari film My Name ini ada kantornya dari bandar narkobanya, yaitu namanya Mujin. Ya, ini kantornya Mujin. Dari segi kantornya sebenarnya ini kantor hotel dan bar. Jadi si Mujin itu selain jadi bandar narkoba, dia juga buka usaha gitu supaya bandar narkobanya dia tuh nggak ketahuan sebagai bandar narkoba, ya, untuk menutupi aja. Iya. Oke, kirain untuk passive income. Oh, bisa juga ya. Nah, ini untuk dari hotel dan barnya ini sebenarnya lebih ke arah modern ya, sama itu tuh pada desain main entrance-nya itu dibikin agak berbeda, jadi kalau ada yang masuk tuh jadi lebih eksklusif aja sih. Jadi ada perasaan beda. Nah, untuk next. Nah, ini kalau ini tuh sebenarnya area outdoornya dari kantornya Mujin. Jadi area outdoor ini tuh difungsikan sebagai tempat kayak ketemu dengan tangan kanannya Mujin. Jadi kayak gimana nih progres untuk si A, si B itu gimana, apakah ada masalah, apakah di narkobanya kegerebek. Nah, itu terciduk gitu ya. Itu kayak di sini tuh tangan kanannya sama anggota-anggotanya tuh di ini. Untuk kesannya sendiri sih lebih ke arah dramatis ya. Jadi di sini tuh dibuat kayak kalau mau ketemu tuh kayak wah, ini harus ketemu bos nih. Ya, jadi harus serius. Nah, dan selain itu juga kantornya Mujin ini tuh emang kesannya modern banget untuk eksteriornya. Nah, ini untuk yang selanjutnya tuh interiornya kantornya Mujin. Nah, untuk yang pertama tadi sebelum masuk ke kantornya itu tuh ada tempat setelah lift tuh jadi kayak ada lorong untuk masuk ke ruangan. Jadi nggak langsung
masuk ke pintunya Mujin. Nah ini lorongnya itu tuh kayak dibikin emang kesannya tuh kita mau ke sebuah tempat yang ke tempat bos gitu, jadi kayak ke tempat raja. Jadi di situ tuh kayak dijelasin bahwa ini tuh tempat orang istimewa, nggak sembarangan, secara nggak langsung sih. Nah setelah itu, nah untuk interiornya sendiri tuh sebenarnya lebih ke klasik ya. Jadi si Mujin ini suka bahan interior yang klasik. Jadi kayak ada pedang, ada karpet beruang. Selain itu juga dimunculin juga pencahayaan yang alami. Jadi selain kita melihat kantornya Mujin yang mewah kayak gini, yang istimewa, itu dibalik semua itu tuh juga dari interiornya diperhatikan juga, kayak di belakang mejanya Mujin itu tuh ada pencahayaan alami. Jadi kalau siang itu tuh nggak perlu lampu. Jadi misalkan jadi seperti gambar itu kayak semuanya tuh terang tanpa lampu kalau siang hari. Jadi Mujin ini juga pintar menghemat energi ternyata. Go green sekali ya. Eco friendly ya. Iya, jadi kayak itu sih kalau dari sisinya arsitek. Jadi sama plafon-plafonnya itu juga sangat-sangat mewah. Nah ini untuk selanjutnya eksterior dari kantor polisinya. Untuk sebenarnya eksterior kantor polisinya tuh ya seperti gedung pada umumnya ya. Cuman kalau dilihat dari agak detail lagi itu dari pencahayaan lorongnya, setelah itu ruang penahanannya sama ruang penyimpanannya tuh kayak lebih memaksimalkan pencahayaan alami juga. Jadi untuk pencahayaan alami di sini tuh kayak semua ruangan itu bukaan kacanya tuh ada di atas. Jadi supaya langsung turun ke ruangan itu tuh terang. Oke. Itu sih. Lebih ke yang tak sorot tuh lebih ke arah pencahayaan kalau di interior kantor polisinya Jiwo. Baik. Ternyata arsitek itu juga soal pencahayaan juga ya. Iya. Menarik loh ini, artinya nggak cuma bangunannya doang yang mewah, yang ternyata juga diperhatikan. Iya. Oke, berikutnya apa lagi kira-kira Mas Tio? Mungkin itu aja sih sama. Itu ya? Iya, itu aja. Oke. Yang bisa disorot ya. Siap. Tadi yang di awal tuh luxury banget lah ya. Iya, itu mewah banget. Mewah banget itu. Kantor mafia banget sih. Ya benar-benar kantor mafia banget. Apalagi ya kayak tadi yang di tempatku kan pakai cahaya kuning terus habis itu hitam kan. Krem hitam, emang itu coklat. warna-warna yang mewah sih. Oke, sering dipakai gitu ya. Oke, siap. Kita geser dulu ya Mas Tio ya. Monggo. The Last Woman Standing ya. Ada Mbak Berli, filmnya adalah Happiness. Apa nih Mbak Berli? Jadi seperti yang udah aku ceritain tadi, ini kan tentang zombie, tapi di sekarang ini aku mau jelasin lebih ke interior dari apartemennya sendiri. Oke. Bisa di next. Nah, ini tuh seperti yang aku sebutin tadi, kan akhirnya apartemennya tuh dikarantina atau di lockdown. Nah, jadi di sekeliling apartemen ini diberi kayak penghalang yang tinggi banget. Jadi orang-orang yang di dalam tuh nggak bisa keluar sama sekali gitu. Nggak bisa kabur. Nah ini kan apartemen sebesar itu tadi bener-bener dikelilingin tembok tadi itu, penghalang tadi itu. Nah untuk apartemennya sendiri ini terdiri dari 15 lantai. Jadi dari bawah ke atas tuh makin tinggi tuh makin elit Kak. Jadi makin ke atas tuh unitnya tuh makin mewah gitu. Makin mahal ya? Yang paling atas itu unit penthouse itu yang paling besar juga paling mewah. Oke, bentar, ini disclaimer bukan lagi promosi apartemen ya. Senin harga naik. Hubungi nomor di bawah ini. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gym tempat pertama kali obat ini tuh diedarkan di apartemen ini. Jadi untuk konsepnya sendiri ini lebih ke minimalis ya. Kemudian untuk bukaan-bukaannya juga besar. Kemudian ini untuk unit yang paling bawah ini yang untuk unit sewaan untuk kelas menengah biasa. Jadi ini konsepnya tuh lebih ke Skandinavian Kak. Jadi dia kan menggunakan interior yang ramping-ramping. Jadi membuat rumahnya tuh lebih kerasa lebih luas gitu. Kemudian juga penggunaan lantai vinil, kayu. Itu buat menghadirkan kesan hangat di dalam ruangnya itu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah unit penjualan umum. Dia tuh untuk
orang kelas menengah ke atas. Jadi orang-orang seperti dokter, pengacara itu banyak yang di sini. Jadi konsepnya tuh lebih ke modern mewah gitu. Bisa dilihat dari dari furniturnya sendiri, dia tuh beda dari yang tadi kan lebih dominan kayak kayu sederhana. Ini tuh lebih mewah, bersih dan lebih elegan gitu. Nah, selanjutnya, kemudian ini unit terakhir yaitu yang paling atas yaitu penthouse. Ini tuh yang paling besar. Jadi lantai paling atas tuh bener-bener cuma 1 unit. Jadi besar banget. Nah, ini untuk penthouse ini lebih ke modern. Bisa dilihat itu kayak kacanya bukaannya tuh bener-bener tinggi tuh ya Kak sampai plafon. Terus furniturnya juga ini menyesuaikan karakteristik dari orang penghuninya itu. Karena orangnya tuh antik banget, makanya ini kan bisa dilihat tiba-tiba ada patung-patung, terus ada kayak singgasana juga. Jadi tuh benar-benar nyesuaiin sama pemiliknya itu tadi. Nah, ini yang terakhir ini ada tangga darurat. Jadi di drama ini tuh kayak benar-benar ngasih bukti nyata kalau tangga darurat itu benar-benar penting dalam sebuah hunian vertikal. Karena ketika ada wabah, itu kan sebaiknya menghindari lift. Selain itu tempat tertutup, ketika ada wabah seperti zombie misalnya, kita naik lift, kita kan nggak tahu tuh di lantai berapa bakal ada zombinya masuk gitu. Nggak bisa keluar ya. Makanya ke zombinya bukan kehidupan nyata. Makanya tangga ini benar-benar penyelamat banget sih. Bener juga ya. Oke, jadi mau menghindari zombie pakai tangga darurat solusinya. Waduh, baiklah. Oke, ada lagi Mbak Berli? Udah sih. Sudah ya. Baik, ini yang mungkin kerasa kayak disepelekan padahal ini penting banget gitu ya. Benar banget. Oke, siap. Ini menarik, sampai saking menariknya nggak kerasa sudah jam 10 gitu ya. Ini sudah selesai ini perjumpaan kita, tapi terakhir barangkali saya masing-masing ingin ke Mbak Berli, Mbak Tunjung, Mas Tio. Mungkin ada satu ajakan untuk sahabat AMQ yang sekarang tuh kayaknya saya tertarik deh sama hal yang beginian. Oh, ternyata ini tuh arsitek ya masuknya. Mungkin ada satu ajakan deh untuk sahabat AMQ. Boleh dari Mbak Tunjung dulu. Aduh. Promosi ya. Promosi arsitekturnya tipis-tipis ya. Promosi gimana nih? Ya monggo Mbak. Mungkin siapa yang mau? Ya pokoknya gini deh. Kalian mau yang murah, terus juga cukup terjangkau, terus juga bagus dan fokusnya tuh juga udah terlihat. Nah itu masuk aja ke arsitektur Amikom. Dimana kalau di arsitektur Amikom itu kita emang lebih fokus ke teknologi yang dimana emang zaman sekarang teknologi itu yang jadi nomor satunya. Jadi monggo yang mau masuk nanti ketemu kakak emes ya. Baik, Mas Tio silakan. Ya, kawan-kawan MK kalau misalnya ada yang berminat untuk belajar arsitek atau misalnya suka nih kayak misal lihat rumah kok ini rumah bagus banget ya, ini kalau mau desain kreasi menurut kalian sendiri itu seperti apa gitu. Jadi langsung join aja ke arsitek Amikom ya. Oke, Mbak Berli. Buat teman-teman nih yang minat jadi arsitek, kalian kudu cek Instagram mana ya Amikom? Ya Pastuvena boleh. Pastuvena bisa. Arsitektur Amikom kalian cek aja. Nanti kalian bakal lihat kegiatan-kegiatan kita biar kalian makin tertarik. Yuk, daftar. Asik. Dikepoin dulu lah ya Mbak Berli ya. Nanti kan dari kepo turun ke hati ya kan. Dari mata turun ke hati. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Berli, Mbak Tunjung, Mas Tio sudah berbagi. Semoga someday mau sharing lagi ya ke MKFM Jogja ya. Semoga ya. Ditunggu Kak. Oh berarti bener ya? Enggak. Iya Oke. Ditunggu lah. Terima kasih banyak, sehat-sehat, selalu jadi inspirasi juga buat sahabat MK. Assalamualaikum, selamat pagi. Demikian sahabat MK perbincangan kami bersama Mbak Berli, Mbak Tunjung dan juga Mas Tio. Anda yang sekarang masih bingung kira-kira pengen masuk mana ya besok kuliah? Kalau minat Anda sama nih seperti Mas Tio, Mbak Berli dan juga Mbak Tunjung, silahkan langsung meluncur ke Instagram Arsitektur Universitas Amikom Yogyakarta. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Konita Jazmin pamit. Alhamdulillah, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat-sehat sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menyimak Jendela Amikom. Acara ini didukung oleh 92,3 MKFM Jogja
Inspirasi Keluarga Indonesia.